Halo teman-teman, video ini akan menjelaskan segitiga berdasarkan sudut. Yuk simak videonya. Jenis segitiga berdasarkan sudut ada 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Untuk segitiga lancip, kita dapat membuktikannya dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Untuk segitiga siku-siku, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk segitiga tumpul, itu A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat. Ciri-ciri segitiga lancip yaitu yang pertama, semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Bentuk ketiga sudutnya runcing. Jadi, sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Lalu tidak berlaku teorema Pythagoras. Lalu yang terakhir bisa berbentuk sama sisi, sama kaki, atau sembarang. Ciri-ciri segitiga siku-siku. Yang pertama itu salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Yang kedua, sisi terpanjang disebut hipotenusa. Yang ketiga, berlaku teorema Pythagoras. Lalu yang terakhir, memiliki dua sisi yang saling tegak lurus, yang membentuk sudut 90 derajat. Ciri-ciri segitiga tumpul. Salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Dua sudut lainnya runcing atau lancip. Lalu tidak berlaku teorema Pythagoras. Yang terakhir, sisi terpanjang selalu berhadapan dengan sudut yang tumpul. Secara umum, luas segitiga itu rumusnya luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Atau luas alas kali tinggi dibagi 2. Untuk segitiga sama kaki, jika diketahui panjang kaki dan alasnya, untuk mencari luasnya itu L sama dengan setengah kali A akar dalam kurung K kuadrat dikurang 1/4 dikali A kuadrat tutup kurung. Jika yang diketahui panjang kaki dan besar-besar sudut kaki-kaki, L sama dengan setengah dikali 2K kali cos A dikali K sin A. Segitiga sama sisi, jika diketahui sisi dari segitiganya, yaitu untuk mencari L-nya, L sama dengan S kuadrat per 4 dikali akar 3. Untuk segitiga sembarang, jika diketahui semua sisinya, mencari luasnya adalah L sama dengan akar S dikali buka kurung S kurang A tutup kurung dikali buka kurung S kurang B tutup kurung dikali buka kurung S kurang C tutup kurung. Untuk segitiga sembarang, jika diketahui dua sisi dan satu sudut, rumusnya itu bisa L setengah kali A kali B kali sin C, atau juga bisa L sama dengan setengah kali B kali C kali sin A, bisa juga dengan L sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Secara umum, keliling segitiga rumusnya itu keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C, merupakan hasil dari keliling segitiga. Contoh soal nomor 1. Seorang arsitek ingin membuat taman berbentuk segitiga di halaman belakang rumahnya. Taman tersebut memiliki dua sisi yang masing-masing berukuran 8 meter dan 10 meter, dengan sudut di antara kedua sisi tersebut sebesar 60 derajat. Berapakah luas taman yang akan dibuat? Contoh soal pertama, kita mengetahui sisi segitiganya itu yaitu ada 8 meter, 10 meter, dan sudutnya 60 derajat. Untuk mencari luas segitiga ini, kita dapat memakai rumus L sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin C. Nah, karena kita sudah mengetahui sisi A, B, dan sudutnya C, yaitu sin C, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus. Kita langsung masukkan, yaitu setengah dikali A-nya 8, B-nya 10, dan sin C-nya itu 60 derajat. 1/2 dikali 8, yaitu 4, dikali 10 dikali 60 derajat itu sama dengan 0,866. Baru kita
kalikan, itu 4 kali 10 40 dikali 0,866. 40 dikali 0,88 hasilnya sama dengan 34,64 meter kuadrat. Jadi luas taman tersebut adalah 34,64 meter kuadrat. Contoh soal nomor 2. Seorang petani ingin memasang pagar di sekitar sawahnya yang berbentuk segitiga dengan panjang sisi-sisinya masing-masing yaitu 7 meter, 9 meter, dan 12 meter. Berapakah panjang pagar yang harus disiapkan petani? Contoh soal kedua. Kita mengetahui di contoh soal kedua ini sisi segitiga masing-masing yaitu ada 7 meter, 9 meter, dan 12 meter. Maka yang ditanya berapa panjang pagar yang harus disiapkan, berarti yang ditanya adalah keliling. Rumus dari keliling adalah K sama dengan A, sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Jadi sisi A 7 meter, sisi B 9, sisi C 12. Jadi kita dapat menghitungnya 7 ditambah 9 adalah 16. 16 ditambah 12 hasilnya 28 meter. Jadi panjang pagar yang harus disiapkan petani adalah 28 meter. Contoh soal nomor 3. Doni ingin membuat bendera segitiga untuk hiasan di kelasnya. Ia memiliki kain berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring 13 cm dan alasnya 12 cm. Berapa luas kain segitiga tersebut? Contoh soal ketiga merupakan segitiga siku-siku. Dan yang belum diketahui sisinya itu sisi tingginya. Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari tinggi segitiganya. Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena kita sudah mengetahui sisi yang ada di segitiga, kita masukkan ke rumus teorema Pythagoras ini. C-nya yaitu 13 kuadrat sama dengan A-nya 12 kuadrat, B-nya yang kita cari. Jadi 13 kuadrat yaitu 169 sama dengan 12 kuadrat yaitu 144 ditambah B kuadrat. Jadi 169 dikurang 144 ya. Berarti B kuadrat sama dengan 25. Nah, kita kuadratin 25-nya itu 5. Jadi kita ketemu tinggi sisi B yaitu 5. Karena kita sudah mengetahui sisi B-nya yaitu kita tulis 5 cm. Lalu kita mencari luasnya. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah dikali 12 cm dikali tingginya tadi 5 cm. Itu 12 dibagi 2 sama 6. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi luas segitiganya yaitu 30 cm kuadrat. Contoh soal nomor 4. Seorang tukang kebun ingin membuat pagar berbentuk segitiga siku-siku untuk melindungi tanaman hiasnya. Panjang sisi alas pagar adalah 9 meter dan tingginya 12 meter. Berapa panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi kebun tersebut? Contoh soal keempat yaitu kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi miringnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya itu 9 kuadrat
dan B-nya itu 12 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. C kuadrat sama dengan 225. Jadi nilai C-nya sama dengan 15 meter. Jadi kita tulis nilai C-nya di sini yaitu 15 meter. Lalu kita lanjut mencari kelilingnya. Keliling segitiga adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C. Karena kita sudah mengetahui semuanya itu A-nya 9, B-nya 12, dan C-nya 15, maka 9 tambah 12 tambah 15 adalah 36 meter. Jadi panjang pagar yang dibutuhkan adalah 36 meter. Contoh soal nomor 5. Seorang arsitek ingin membuat kolam ikan berbentuk segitiga di halaman belakang rumah. Ia mengukur sisi-sisinya dan mendapatkan panjangnya sebagai berikut. Sisi pertama 7 meter, sisi kedua 10 meter, sisi ketiga 14 meter. Tentukan luas kolam tersebut. Contoh soal kelima. Di sini kita menghitungnya ada sisi pertama, kedua, ketiga. Jadi kita anggap saja sisi pertamanya yaitu A sama dengan 7 meter. Untuk sisi keduanya B sama dengan 10 meter. Untuk sisi ketiganya C yaitu 14 meter. Nah, kita menggunakan rumus Heron untuk mencari luas segitiganya. Pertama itu ada S sama dengan A tambah B tambah C per 2. Sama dengan kita sudah masukkan saja, karena kita sudah mengetahui A, B, dan C-nya, yaitu 7 tambah 10 tambah 14 bagi 2. Jadi 7 tambah 10, 17, 17 tambah 14 sama dengan 31. 31 bagi 2. Sama dengan hasilnya 15,5. Kita sudah mendapatkan nilai S-nya. Lalu kita akan mencari luasnya yaitu dengan rumus. Kita tulis dulu tadi S sama dengan 15,5. Jadi rumus luasnya yaitu L sama dengan akar S dikurang A S kurang B S kurang C. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi S itu 15,5 kurang 15,5 kurang A-nya 7 baru 15,5 dikurang 10 baru 15,5 dikurang 14. Jadi sama dengan 15,5 dikali 8,5 dikali dengan 5,5 dikali dengan 1,5. Jadi luasnya sekitar 24,49 meter kuadrat. Jadi luas kolam tersebut 24,49 meter kuadrat. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.